KKN atau kuliah kerja nyata merupakan bentuk kegiatan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat setingkat desa demi mewujudkan tridharma perguruan tinggi. Perkenalkan, saya Servasius Ran Setiawan, salah satu mahasiswa KKN Undip, tim 2 periode 2020, Kecamatan Limo, Kota Depok. Setiap tahun, Undip selalu menerjunkan ribuan mahasiswanya untuk melaksanakan KKN. Begitu pula tahun ini. Di tengah masa pandemi, sebanyak 3.800 mahasiswa turut serta dalam kegiatan KKN yang diberi nama KKN Pulang Kampung. Menariknya, KKN Pulang Kampung ini dilakukan mahasiswa di tempat tinggalnya masing-masing, sehingga cakupan daerahnya sangat luas, tersebar dari Indonesia Timur hingga Indonesia Barat. Tema yang diangkat pun sangat menarik, yaitu pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Kota Depok merupakan salah satu kota di Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan ibu kota DKI Jakarta. Oleh sebab itu, Kota Depok memainkan peran yang cukup penting sebagai kota penyangga. Sebagaimana kota penyangga lainnya, Depok memiliki komposisi masyarakat yang sangat plural, mulai dari mata pencarian hingga suku bangsanya. Berdasarkan data BPS Kota Depok tahun 2020, Depok terdiri atas 11 kecamatan dan 63 kelurahan, dengan luas wilayah sebesar 200,3 km persegi dan jumlah penduduk terdaftar sebanyak 2,3 juta jiwa. Kecamatan Limo merupakan salah satu dari 11 kecamatan yang ada di Kota Depok, yang meliputi wilayah kerja, Kelurahan Limo, Kelurahan Bruyung, Kelurahan Grogol, dan Kelurahan Krukut. Menurut data BPS Kota Depok tahun 2020, Kecamatan Limo mencakup luas wilayah seluas 11,84 km persegi atau sekitar 5,9% dari luas Kota Depok dan jumlah penduduk terdaftar sebanyak 117.000 atau sekitar 5,05% dari jumlah penduduk Kota Depok. Sebagaimana daerah di Kota Depok lainnya, Kecamatan Limo memiliki berbagai masalah klasik masyarakat perkotaan, yakni kepadatan penduduk yang tinggi. Kepadatan penduduk yang tinggi ini tentunya menjadi sumber masalah klasik lainnya, seperti macet, polusi, dan sampah. Masalah persampahan sangat terkait dengan pertambahan penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan perubahan pola konsumsi masyarakat, di mana setiap tahunnya selalu meningkat. Sejalan dengan itu, permasalahan lingkungan dan kesehatan akibat sampah dan limbah juga terus meningkat. Belakangan ini, permasalahan di Kota Depok bertambah menjadi satu, yaitu ditetapkannya Kota Depok sebagai zona merah COVID-19. Kota Depok menjadi satu-satunya kota di Jawa Barat yang berstatus zona merah. Kota Depok awalnya diarahkan untuk menjadi daerah pemukiman, mulai dari perumahan konvensional hingga apartemen telah memenuhi sudut-sudut Kota Depok. Namun dalam perkembangannya, tidak hanya menjadi tempat pemukiman, tapi juga berkembang menjadi daerah pusat pelayanan, perdagangan dan jasa, pendidikan, hingga daerah resapan air. Berdasarkan struktur ekonomi, potensi unggulan daerah Kota Depok adalah sektor tersier yang meliputi subsektor perdagangan, hotel dan restoran, serta jasa. Hampir di sepanjang jalan Kota Depok terisi oleh toko, mulai dari lapak kecil hingga market-market besar. Hal ini tidak terlepas dari posisi Kota Depok yang sangat strategis, yakni berada di antara ibu kota DKI Jakarta dan Kota Bogor. Masjid Dian Al-Mahri atau dikenal sebagai Masjid Kubah Mas
yang pada tahun 2007 lalu ramai menjadi tempat wisata religi, dan Pacuan Kuda Arta Yasa yang sempat menjadi lokasi dilaksanakannya SEA Games tahun 2011 cabang berkuda juga berada di Kota Depok, tepatnya di Kecamatan ini. Pada kesempatan KKN kali ini, saya membawa dua program, yakni program pencegahan COVID-19 yang berkaitan dengan bidang keilmuan mahasiswa atau disebut program COVID, dan program pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan SDGs atau disebut program SDGs. Program COVID direalisasikan dalam bentuk kegiatan yang bernama hand sanitizer ekonomis dari bahan alam untuk persiapan normal baru. Sedangkan program SDGs direalisasikan dalam bentuk kegiatan yang bernama jeli sehat ramah lingkungan dari limbah sisik ikan. Kedua kegiatan tersebut dilaksanakan dengan format yang serupa, yakni pembagian produk sekaligus sosialisasi secara on the road. Kegiatan-kegiatan tersebut menghasilkan luaran berupa produk hand sanitizer daun sirih dan produk jeli sisik ikan, leaflet yang berisi kajian singkat dan cara pembuatan produk, video pembuatan produk, kajian lengkap tentang produk, serta publikasi kegiatan pada media sosial mahasiswa, website KKN Undip, serta media populer Kompasiana. Berikut merupakan cara membuat hand sanitizer dari daun sirih dan jeruk lemon. Pertama, cuci dan keringkan 50 gram daun sirih. Kedua, potong daun sirih hingga menjadi potongan kecil. Ketiga, rendam daun sirih dalam 200 ml air panas. Keempat, steam rendaman daun sirih selama 30 menit. Kelima, setelah selesai dan dingin, saring hasil steam. Keenam, tambahkan perasan jeruk lemon ke dalam ekstrak daun sirih. Tujuh, masukkan dalam botol spray agar mempermudah penggunaan. Berikut merupakan cara membuat jeli dari sisik ikan yang pastinya sangat mudah untuk dilakukan masyarakat ini. Pertama, cuci dan bersihkan 200 gram sisik ikan dengan air mengalir. Kedua, rebus dengan 1 liter air selama 20 menit. Ketiga, setelah selesai, saring hasil rebusan. Keempat, masak kembali hasil rebusan sambil diberi 40 gram gula pasir dan 40 gram bubuk coklat. Kelima, masukkan dalam cetakan dan diamkan dalam pendingin hingga membentuk jeli.
Tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk memantau hasil program ini yaitu melalui kuesioner pasca sosialisasi menggunakan Google Form sebagai bentuk monitoring dan evaluasi terhadap pemahaman peserta mengenai materi yang disampaikan. Selain itu, saya juga berkesempatan mewawancarai salah seorang warga sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ita dari Kota Depok. Saya berpendapat tentang kegiatan anak-anak mahasiswa Universitas Diponegoro. Nah, kegiatan anak-anak mahasiswa ini kegiatan pembuatan hand sanitizer dari daun sirih dan jelly dari sisik ikan. Nah, menurut pendapat saya, untuk kegiatan pertama pembuatan hand sanitizer dari daun sirih yaitu sangat bagus, sangat menginspirasi karena pembuatannya yang sangat mudah dan bahannya pun mudah didapat. Di dalam situasi yang pandemik seperti ini, jadi bisa meringankan kita juga. Nah, program yang kedua, pembuatan jelly dari sisik ikan. Nah, limbah dari sisik ikan inilah dapat diolah menjadi makanan yang bergizi karena bisa bermanfaat dari bahan yang sudah tidak terpakai. Nah, saran dari saya dikembangkan lagi supaya banyak warga yang bisa membuatnya sendiri dan untuk dikonsumsi. Cukup sekian dari warga setempat. Terima kasih. Pada akhirnya, pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam KKN ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Servasius Rehan, pamit undur diri. You gonna break my heart. You gonna tear it apart. No matter what you do, I still be there for you. And when you call my name, I won't be far away. No matter where you go, you'll never be alone. Be alone, be alone. No, you'll never be alone. Be alone, be alone. No, you'll never be alone. Be alone, be alone. No, you'll never be alone. Be alone, be alone. No, you'll never be alone. Be alone, be alone. No, you'll never be alone. Be alone, be alone. No, you'll never be alone. Be alone, be alone. No, you'll never be alone. Be alone, be alone. No, you'll never be alone. Be alone, be alone. No, you'll never be alone. Be alone, be alone. No, you'll never be alone. Be alone, be alone. No, you'll never be alone. Be alone, be alone. No, you'll never be alone. Be alone, be alone. No, you'll never be alone. Be alone, be alone. No, you'll never be alone. Be alone, be alone. No, you'll never be alone. Be alone, be alone. No, you'll never be alone. Be alone, be alone. No, you'll never be alone. Be alone, be alone. No, you'll never be alone. Be alone, be alone. No, you'll never be alone. Be alone, be alone. No, you'll never be alone. Be alone, be alone. No, you'll never be alone. Be alone, be alone. No, you'll never be alone. Be alone, be alone. No
You're gonna break my